Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat bertemu kembali dalam acara pelayanan firman Amin. live streaming Haleluya, dari haleluya. GBI Tiberias New Life Manado. Saya berharap kita semua sudah siap hati untuk menerima firman Tuhan pada kesempatan ini. Amin. Kita akan membuka pembacaan awal beberapa ayat dan Ibu Gembala akan membantu membaca dalam Matius pasal yang ke-7 ayatnya yang ke-24 sampai 27. Matius 7 ayat yang ke-24. Kita mulai. Dua macam dasar. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir. Lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, Amin. ia sama atau diumpamakan seperti seorang yang bijaksana yang membangun rumah di atas batu. Ini mendengar perkataan Tuhan dan melakukannya. Di ayat ini tidak sekedar dikaitkan dengan diberkati saja seperti Ulangan 28 ayat 1 dan 2. Ini dikaitkan dengan kokoh atau kuat tidaknya bangunan hidup kita. Jadi tidak mendengar firman tidak hanya dikaitkan dengan berkat yang melimpah sebagaimana Ulangan 28 tadi, tetapi ini lebih diarahkan kepada bagaimana bukan hanya diberkati, tapi bagaimana bangunan rohani kita, bangunan hidup kita kuat, bangunan rohani, bangunan hidup kita kokoh, ya, tidak mudah goyah, tidak mudah stres, tidak mudah jadi lemah, tidak mudah dipermainkan oleh keadaan dunia ini, sehingga kita perlu menaruh dalam pikiran kita bahwa mendengar itu berpengaruh dalam kehidupan rohani kita. Kuat lemahnya kita salah satu tergantung pada faktor kita mendengar atau kita mendengar dengan baik. Nah, hari ini saya ingin berbagi satu berkat firman Tuhan dengan topik cara meningkatkan efektivitas mendengar firman. Jadi efek dari mendengar firman itu bisa ditingkatkan. Kemarin kita sudah tahu firman yang kita dengar sudah pasti adalah firman yang keluar dari mulut Allah, yaitu firman yang datang dari orang yang tepat, ya. Kemudian dengan sikap kita mendengar yang benar. Firman dari mulut Allah sudah kita ulang-ulangi bahwa firman dari mulut Allah itu indikatornya adalah firman yang selalu bicara tentang Tuhan. Bicara tentang Tuhan. Kemudian firman yang kepentingannya adalah kepentingan Tuhan. Setelah itu firman yang kemuliaannya, ujung-ujungnya kemuliaannya untuk Tuhan. Itu petunjuk soal firman yang dari Tuhan, yang keluar dari mulut Allah. Jadi mengutip ayat itu hal yang baik, tetapi tidak selalu ketika kutip ayat pasti itu dari Tuhan, karena tujuannya kita harus lihat, kepentingannya harus lihat, dan kemuliaannya kita harus juga perhatikan. Nah, sekarang cara meningkatkan efektivitas mendengar firman. Karena mendengar baik, mendengar yang efektif adalah sesuatu yang perlu diusahakan. Mendengar firman yang efektif atau firman yang kita dengar itu, cara kita mendengar dan berdampak nanti pada hidup saudara dan saya, itu perlu ditingkatkan.
ketik di situ perlu ditingkatkan. Perlu ditingkatkan cara saya mendengar firman agar pengaruh atau dampak atau efek dari firman itu terhadap hidup saya bisa meningkat, ya. Kita tidak sama tingkatan daripada pengaruh firman atas kita, karena beda-beda respon atau beda-beda tingkatan kedewasaan. Tetapi pada dasarnya hanya satu, bahwa firman itu tidak pernah gagal, ya. Firman tidak pernah pergi dan pulang kosong. Tidak pernah gagal atau tidak pernah ia meleset. Yang meleset adalah orangnya, orang yang mendengar. Tetapi firman tidak pernah meleset, tidak pernah gagal. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, saya ingin berbagi firman tentang bagaimana cara meningkatkan efektivitas pengaruh dari mendengar firman itu dalam hidup kita. Karena ayat yang kita baca tadi, bahwa ternyata dengan mendengar firman kemudian kita melakukannya, kita sama dengan orang yang bijaksana. Dampaknya adalah bangunan rohani kita, bukan hanya sekedar berkat kita, tetapi bangunan rohani kita ketika hujan datang, angin datang, banjir datang, rumah rohani kita, rumah hidup kita tetap kokoh, tetap kuat, ya, tidak goyah atau tidak mengalami goncangan yang mengakibatkan kehancuran, ya. Kita melihat pembacaan dalam Ulangan, perbandingan dalam Ulangan pasal 28 ayat 1 dan 2. Ayat 28, pasal 28 ayat 1 dan 2, bisa menggunakan mic. Ulangan 28 ayat pertama. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Ya. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Ya, sampai situ dulu. Jadi kalau kita lihat dampaknya yang lebih banyak kita tahu, atau lebih banyak orang bergairah mendengarnya, dan ini bukan satu kesalahan, tapi ini satu level, bahwa waktu kita mendengar firman ada pengaruhnya, dampaknya pada hidup kita, yaitu kita diberkati. Katakan amin. Amin. Kita diberkati, ya, itu adalah fakta firman yang kita tidak boleh abaikan, tidak boleh bantah. Tetapi sekali lagi, kita tidak boleh menempatkan diberkati saja sebagai tujuan daripada kita mendengar firman. Tujuan kita mendengar firman adalah supaya kita, ya, menjadi serupa dengan Kristus. Kita menjadi dewasa. Kita menjadi anak-anak kerajaan Allah yang strong dan akurat. Kemudian kalau kita lihat Matius 7 tadi, maka rohani kita, bangunan rohani kita itu tidak roboh waktu menghadapi masalah, waktu menghadapi tantangan, waktu menghadapi paceklik, waktu menghadapi krisis, waktu menghadapi hujan. Bahkan hujan ini bisa positif, bisa negatif. Waktu hujan masalah ataupun hujan berkat. Waktu kita menghadapi banjir masalah atau banjir berkat. Waktu kita mendapatkan angin yang baik maupun angin pengajaran yang salah, kita tetap akan kokoh karena kita telah mengatur, menata, meningkatkan cara kita mendengar firman. Dan kita telah meningkatkan cara mendengar itu menjadi efektif. Efektif artinya berpengaruh pada kita. Kalau kita 10 kali dengar firman dan tidak ada perubahan, itu namanya tidak efektif. Tetapi sekali kita mendengar dalam Mazmur, sekali dengar firman 2 hal ditangkap. Itu luar biasa. Amin. 10 kali dengar firman dan tidak ada perubahan, itu namanya tidak efektif. Tidak ada dampak, tidak ada pengaruh pada kita. Nah sekarang kita akan naik level. Kita akan berusaha waktu dengar firman, ada dampak, ada pengaruh. Ya, ada pengaruh.
sudah dengar firman yang dari mulut Allah, sudah yang melayani adalah orang-orang yang awasi diri dan awasi ajaran, dan sudah dengan sikap yang benar. Nah sekarang cara kita tambah lagi, kita bergerak ke depan supaya naik level, karena efektivitas pengaruh itu pada kita, pada tiap-tiap orang berbeda ya. Pada tiap-tiap orang berbeda, karena di Matius 13 di sana disampaikan dampak dari firman ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. 30, 60, 100. Ini 30, 60 dan 100 ini adalah kualitas atau persentase pengaruh dari firman yang kita dengar. Kualitasnya dihasilkan dari dampak kita mendengar firman ada 30 kali, ada 60 kali, dan ada yang 100 kali. Saya beriman dan saudara, mari kita beriman bahwa firman yang kita dengar akan berdampak 100 kali lipat. Amin. Saya rindu, Haleluya. ketik di situ. Saya rindu. Amin. Saya rindu. Firman berdampak pada saya 100 kali lipat. Saya rindu. Firman berdampak pada saya 100 kali lipat. Amin. Ada yang 30, 2 kali saja luar biasa, apalagi 30 ya. 30 sudah luar biasa, apalagi 60. 60 sudah dahsyat, apalagi kalau bisa 100. Posibilitasnya, kemungkinannya ada, karena kalau tidak ada kemungkinan jadi 100 kali lipat, Tuhan tidak beritahu ada 100. Karena Tuhan bilang 30, 60, ada 100, maka kemungkinan mencapai 100 itu ada ya. Kalau kita tidak bisa mencapai 100, maka sama dengan kalau kita tidak bisa menjadi kudus, Tuhan tidak pernah perintah jadilah kamu kudus ya. Kalau potensi untuk itu tidak ada, maka kita tidak bisa ke sana. Tapi Tuhan janji dampaknya bisa 30, 60, 100 kali lipat. Ini bukan soal uang ya. Ini bukan soal materi ya. Ya. Bukan soal uang, bukan soal materi, kalau saya pakai kata saja, bukan soal materi saya, tapi soal dampak firman terhadap hidup saya dan dampak firman terhadap hidup saudara. Haleluya. Haleluya. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan jemaat sekalian, mari kita lihat cara untuk meningkatkan efektivitas mendengar firman. Yang pertama adalah baca Yakobus 1 ayat 21. Kalau ada mic boleh pakai mic. Yakobus 1 ayat 21. Oke. Yakobus 1 ayat 21. Cara pertama. Yakobus 1 ayat yang Saudara, pada kemarin kita sudah bicara soal 21. sikap. Ya, sikap sudah kita pastikan clean atau clear ya. Sekarang bagaimana cara meningkatkan efektivitas dengar firman? Yakobus 1 ayat 21. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Ya. Yang pertama, terimalah firman yang kita dengar dengan lemah lembut. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Lemah lembut ini bukan soal lemah bicara. Lemah lembut ini bukan soal suara yang tidak keras. Lemah lembut ini bukan lemah gemulai ya. Ya. Bukan. Lemah lembut ini sebenarnya intinya adalah lemah lembut itu hati yang mudah dibentuk. Ya. Yes. Lemah lembut, hati yang mudah dibentuk. Amin. Ya. Haleluya. 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 Mari kita lihat Bapak Ibu, apa yang kita bisa baca dari Matius pasal 13. Matius 13 ayat yang ke Ayat pertama sampai ayatnya yang ke Matius 13 ayat 1 sampai ayat ke sampai 8. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Ayat yang ketiga, dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya,
Adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Ayat 7, sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Haleluya. Haleluya. Amin, amin. Matius 13 ini kalau saudara perhatikan, ini adalah perumpamaan tentang mendengar firman, dan di sana ada 4 jenis tanah, ya. Tanah yang pertama pada ayatnya yang keempat, coba lihat ayat 4. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Ya. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Yang kedua, jenis tanah yang kedua, Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. ya. Tapi ayat 6, Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. tanah yang ketiga, Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, Ya. lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. 8, Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, lalu berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. ya. Amin. Haleluya. Ada 4 Haleluya. jenis tanah di sini. Jenis tanah yang pertama adalah tanah di pinggir jalan, ya. Yes. Tanah yang kedua, tanah yang berbatu-batu. Batu. Tanah yang ketiga adalah tanah yang ada di semak belukar. Yes. Tanah yang keempat adalah tanah yang baik. Yang dimaksud dengan tanah yang baik adalah tanah yang sudah dipersiapkan. Ya. Tanah ini adalah soal hati. Ya. Hati yang lemah lembut. Hati yang Amen. lemah lembut itu adalah terimalah firman dengan lemah lembut waktu kita mendengar. Ini artinya hati yang memang siap. Hati kalau tanah yang baik berarti akar-akarnya sudah dikeluarkan. Batu-batunya sudah dikeluarkan. Tidak keras lagi seperti tanah di tepi jalan. Tidak ada lagi semak-semak. Sudah pasti ya. Ya. Bahwa tanah yang baik tidak ada semak-semak lagi. Tanah yang baik sudah tidak ada batu-batu lagi. Yes. Tanah yang baik sudah tidak ada lagi yang namanya keras seperti batu cadas. Karena zaman itu mungkin belum ada aspal, maka jalan itu sekeras batu cadas atau batu kalau kita sekarang batu domato. Ya. Jadi kalau kita mendengar firman, supaya ini kualitas, efek, dampak terhadap kita, dan kita jadi bangunan yang kemudian seperti dibangun di atas batu, hujan, angin, banjir datang, kita tetap kokoh, kita tetap kuat, kita tidak labil tapi kita stabil, kita Yes. tidak lemah tapi kita strong, Oh, haleluya. kita tidak terombang-ambing tetapi kita tetap terarah pada tujuan. Dan pada saat kita mendengar firman, yang harus kita siapkan adalah tanah hati kita. Yes. Siapkan tanah hati. Saya dengar firman, saya harus siapkan tanah hati saya. Saya mau dengar firman, saya harus siapkan tanah hati saya. Amin. Mendengar firman dengan baik, harus siapkan tanah hati. Jadi tanah hati yang tidak disiapkan akan mengakibatkan benih tertabur di pinggir jalan. Yes. Benih tertabur di tanah berbatu-batu. Iya. Benih tertabur di tanah yang ada semak duri. Nah, apa yang saya sedang bagikan di sini adalah cara meningkatkan efektivitas pengaruh dari kita mendengar firman. Yang pertama, lembutkan hati.
Yes. Masih ingat ada lagu Ya. yang kita pernah beberapa kali nyanyi di waktu-waktu lalu. Lembutkan hatiku, ya Yesus, mendengar firman-Mu setiap hari. Lembutkan hatiku Tuhan. Saudara, setiap saya dan saudara dengar firman, memang saudara kita punya background yang berbeda-beda. Ada orang pintar, ada orang kurang pintar, ada orang agak bodoh, ada yang bodoh sekali. Tapi itu bukan soal pintarnya atau bodohnya, tapi soal suasana hati. Suasana hati yang lembut untuk menerima firman ini diupayakan oleh kita, bukan Tuhan. Tuhan tidak bisa mengupayakan kalau kita tidak memilih untuk melembutkan hati. Yes. Haleluya. Haleluya. Tuhan tidak bisa melembutkan hatimu karena melembutkan hati adalah hak prerogatif dirimu dan diriku. Dan itu adalah orang bilang the free will. Yes. Kehendak bebasku, kehendak Iya. bebasmu untuk mengambil satu sikap atau satu tindakan. Ini bukan cuma soal sikap, tapi tindakan untuk melembutkan hati. Melembutkan hati dalam bahasa kita sehari-hari, menyiapkan hati, yang membuka bahasa hari-hari, membuka hati bagi firman. Buka hati bagi firman. Amin. Buka hati karena benih firman yang baik ketika ditabur di tanah yang seperti di pinggir jalan, itu tidak akan bertumbuh. Tidak akan. Bukan benihnya yang salah, bukan penaburnya, bukan benih itu adalah dari Tuhan ya. Benih itu dalam Matius 13 adalah firman yang ditabur. Benihnya bisa baik, penaburnya bisa pintar atau bisa orangnya Tuhan. Dan kemudian kita suka dengar, tapi sikap hati atau tindakan hati untuk dibuka itu tergantung kita. Kita mesti buka hati. Amin. Haleluya. Haleluya. Buka hati. Buka hati itu soal lawannya adalah tertutup ya. Tutup, buka. Lawan daripada lembut, keras. Keras, lembut. Buka, tutup. Jadi hati saya harus terbuka. Ketik di situ, hati saya harus terbuka terhadap firman. Hati saya harus terbuka terhadap firman. Hati saya harus terbuka terhadap firman. Oh, haleluya. Tanpa kita buka sekali lagi, ini tidak akan terjadi efek apa-apa pada hidup kita. Yes. Karena pintu sudah kita kunci, ya. Iya. Hati nomor beton, ya. Hati nomor bed. Kita hati ke apa? Ini merupakan pilihan. Tidak ada pendeta yang dapat membuka hati. Tidak ada pendeta yang bisa memaksa. Ini hak asasi. Benar. Hak asasi untuk orang buka hati. Oh, haleluya. Nah, kalau saudara dengar firman live streaming, kan saudara ada itu kuasa ada di jarimu. Kalau kau tutup dengan jari, tertutup sudah. Ya, kuasa ada di tanganmu, ya. Ya. Kuasa ada di jarimu. Oh, haleluya. Nah, kalau saudara-saudara tetapkan hati, buka hati, baru dampaknya akan terjadi. Yes. Dampak Ulangan 28. Kau akan Yes. diberkati di kota, di Haleluya. ladang. Bakulmu, adonanmu, buah kandunganmu, kau naik bukan turun, kau jadi kepala bukan ekor. Kau Amin. akan selalu naik bukan turun, selalu jadi kepala. Tapi Yes. kita mau jadi seperti itu, kita harus dengar firman. Tapi sebelum dengar firman, buka hati. Amin. Kemarin kita sudah tahu, Haleluya. jangan remehkan firman ya. Yes. Dan kita buka hati sekarang, buka hati Yes. artinya hati itu punya pintu ya. Bukalah pintu hatimu buat aku, Amin, amin. buat Yesus ya. Karena Yesus, Wahyu pasal 3 ayat 20, dia mengatakan apa? Ini soal pintu hati. Coba lihat, Wahyu 3 ayat 20. Saudara, Tuhan tidak bisa membuka pintu hatimu kalau engkau tidak bersedia membukanya. Wahyu 3 ayat Ya. yang ke-20. Ya, Lihat, Ya. aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Ya. Jika ada orang yang mendengar suaraku dan Ya. membukakan pintu, aku Ya. akan masuk mendapatkannya dan aku makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Wahyu 3 ayat 20 sudah Oh, sangat jelas. haleluya. Haleluya. Aku berdiri Amin, amin. in Tuhan. front your door, your heart door, di muka pintu dan knock, ya.
Jadi dia mengetok pintu. Oh, haleluya. Jikalau ada artinya tidak semua orang mau buka. Yes. Jikalau ada orang, siapa tahu, anybody home? Ya, siapa tahu ada yang orang bisa buka. Kemudian kalau buka, saudara, dia akan mendengarkan suaraku, kebuka pintu. Haleluya. Maka Tuhan akan masuk. Amin, amin. Tuhan akan masuk. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus dan Roh Kudus bedanya dengan iblis apa dalam hal masuk pintu? Kalau Tuhan sebelum masuk, firman sebelum masuk, nanti kesempatan lain saya bagikan soal Wahyu 3 ayat 20. Kenapa Tuhan berdiri di pintu? Karena sebenarnya ayat ini sedang berbicara tentang gereja telah membuat Tuhan berada di luar. Sehingga mengetok pintu ini bukan baru bertobat. Sudah lama bertobat, tapi Yesus dikeluarkan dari rumah karena sudah diisi oleh hal yang lain. Ya. Sehingga Yesus sekarang mengetok pintu. Tapi saya gunakan ayat ini hanya untuk menggambarkan bahwa hati kita punya pintu, ya. Bukalah pintu hatimu, ya. Bukalah, dulu ada lagu, bukalah kacamatamu. Ini bukalah pintu hatimu, ya, supaya bisa waktu Tuhan bicara, maka tanah hatimu kalau dibuka, dia akan seperti tanah yang baik. Yes. Tanah lembut, Amin. tanah gembur, tanah yang sudah dibajak. Kalau orang di Langoan, orang so pacol pa dia, tuh sudah dibajak, sudah sudah dibuatkan litir-litir, jalur-jalur, sudah siap untuk ditanam. Ya, kita orang so pajeko pa dia, tanah yang sudah diolah. Yes. Pakai skop, orang so bikin gundukan untuk siap tanam batang bawang, untuk siap tanam berapa kusu, siap tanam benih-benih. Yes. Nah, pada waktu Tuhan mau menanam benih yang nantinya dia berbuah 30, 60, 100 kali, dan nanti dia jadi seperti bangunan rohani yang kuat, dan nanti dia akan mendatangkan berkat, engkau akan jadi diangkat di atas segala bangsa di muka bumi. Itu diperlukan sikap yang sudah kemarin kita belajar, dan sekarang tindakan. Buka hatimu. Haleluya. Haleluya. Ketik saudara-saudara situ, kalau saya Max buka hati untuk firman, Koni buka hati untuk firman. Tulis nama saudara. Siapa buka hati untuk firman? Tanpa buka hati, karena sudah saya bilang di awal tadi bahwa setiap kita memiliki kehendak bebas, free will, ya. We have the free will. Kita memiliki kehendak bebas, dan Tuhan tidak pernah memaksa area situ, karena di situ keputusan ada di tangan kita. Nah, saudara-saudara, saya sudah sebutkan tadi apa perbedaan antara Yesus, Roh Kudus, dan iblis dalam hal memasuki sebuah pintu. Kalau Tuhan Yesus, Roh Kudus, selalu dia mengetok pintu. Dia mengetok pintu dan meminta untuk dibukakan, karena dia menghargai. Dia menghargai kita karena kita memiliki hak untuk memilih. Tapi kalau iblis tidak, malah kita buka sedikit saja dia baruju, ya. Dia paksa. Iblis punya cara dengan Tuhan, otomatis 180 derajat bertolak belakang. Tuhan tidak pernah masuk selama engkau tidak undang dia. Firman tidak akan pernah masuk bertakhta di hatimu kalau engkau tidak buka pintu hatimu. Jadi yang pertama, saudara perhatikan, hati harus dilembutkan. Amin. Ya, namanya tanah di pinggir jalan. Saudara, saya mungkin berimajinasi, tanah di pinggir jalan itu semua orang lewat situ. Semua orang lewat situ. Semua ajaran dibiarkan lewat situ. Hatimu ditempati oleh orang-orang asing. Ajaran apa saja engkau telan, ajaran apapun engkau terima. Di jalan, di tepi jalan, semua orang bebas melakukan apa saja. Kau punya tanah hati seperti itu, maka kita akan makin keras, karena kita melihat banyak orang, melihat banyak pilihan, melihat banyak tawaran. Tetapi dalam kebenaran firman, hanya satu firman yang benar, hanya Yesus. Amin. Tidak ada pilihan. Haleluya. Tidak ada tawaran. Jadi jangan sampai kita ada bunga, ada judul lagu bunga di tepi jalan, ya. Bunga di tepi jalan artinya mudah dipetik orang. Ya, mudah diyakinkan oleh sembarang ajaran. Kita yakin karena kita ada di tepi jalan. Hati kita seperti itu. Hati kita mudah dipetik orang. Mudah dipengaruhi oleh ajaran ini, ajaran itu, doktrin ini, doktrin itu. Jadi kita seperti jalan rayanya sekarang, saudara, di dunia
dunia media sosial. Ini jalan raya. Nah, ada YouTube, ada internet yang bisa melihat apa saja. Ini jalan raya. Hatimu kalau ada di situ, engkau akan mendengar semua pendapat, engkau akan memakan semua teori, engkau akan mendengar semua gaya, tapi engkau tidak akan pernah fokus karena benih ini cuma dari Tuhan. Benih ini akan tumbuh kalau hatimu buka untuk Tuhan. Ya. Buka untuk Tuhan, tutup untuk dunia. Amin. Buka untuk Tuhan, tutup untuk filsafat-filsafat yang kosong. Kalau saudara buka hatimu untuk Tuhan dengan firman, tutup pada omongan-omongan yang namanya tradisi-tradisi, dongeng-dongeng, yang namanya mitos-mitos. Tutup telingamu. Karena itu ada di jalan raya, membuat engkau bingung mana yang benar. Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Hanya Yesus. Ya. Yang kedua itu tanah yang berbatu. Tanah yang berbatu karena apa? Terima firman, yes. Terima firman, amin. Tapi setelah datang penindasan, penindasan itu coba kita lihat ya, arti daripada perumpamaan itu. Kalau saudara perhatikan, kalau tanah yang berbatu di ayatnya yang ke-20 dan 21 Matius 13. Matius 13 ayat yang ke-20 dan yang pertama ayat 19 dulu, itu arti tanah di tepi jalan ya. Ayat 19. Ya. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Ya. Ayat 20, benih yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi ia tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, orang itu pun segera murtad. Ayat 19, saudara-saudara yang di tepi jalan, kalau saudara merespon firman dengan firman seperti tepi jalan, mendengar firman tapi apa di situ? Ayat 19, Mendengar firman kerajaan Allah tidak mengerti. ya, mendengar firman tetapi tidak mengerti. Kenapa? Kita tidak bisa mengerti kalau hati kita tidak buka. Yes. Kalau kita mau buka hati saja, kita masih memerlukan langkah-langkah lagi untuk bisa mengerti, belajar dengan tekun, dengar dengan tekun. Ya. Tapi kalau kita sudah keraskan hati, maka tak satu pun benih firman itu akan kita paham. Ya. Kemudian ayat itu, ayat 19 bilang, Iblis datang mencuri, merampas firman yang kita dengar dengan cara, wah, nggak usah dengar itu firman. Agak berat itu kalau mau dilakukan. Memangnya kita ini di sorga. Memangnya kita ini sudah hidup dengan Tuhan. Kita kan masih di dunia, toh. Kita masih butuh makan, itu kata-kata yang kelihatan benar, tetapi untuk membuat kita tidak mengerti firman. Yes. Bagaimana kita bisa mengerti firman kalau Tuhan bilang, para filsuf bilang begini, kenali dirimu, ya, kenali dirimu, kemudian angkat dirimu, puji dirimu, kembangkan dirimu. Pada saat Yesus datang, Yesus ajar sangkali dirimu. Nah, bertentangan sekali ini. Haleluya. Orang-orang yang bilang, kembangkan potensi dirimu, ya. Kemudian kenali dirimu, ya. Kenali potensi dirimu, ya. Kemudian sanjung dirimu, ya. Banggakan dirimu. Ini adalah support psikologis. Ketika kita dengar begitu saja, kita kedengarannya benar. Tapi kalau kita datang pada firman, Yesus ajar sangkali dirimu. Ya, amin. Sangat bertentangan, saudara-saudara, sangkali dirimu. Sangkali egomu. Jadi kalau kita ada di pinggir jalan, sekian banyak ajaran, sekian banyak doktrin, kita akan bingung dan kita tidak mengerti. Kenapa begitu? Akhirnya firman dirampas oleh iblis. Jahat. Tanah yang berbatu, saudara-saudara. Dia mendengar firman ayat 20 dengan sukacita, ya. Saudara tidak bisa lihat dia punya perbedaan karena dia mendengar dengan sukacita. Dia bilang yes, haleluya, amin, puji Tuhan. Kami punya teman pendeta yang kalau dengar firman, semua orang lagi sepi, sunyi-sunyi, dia berteriak sendiri, yes, haleluya. Amin. Heboh sendiri maksudnya. Nah, orang-orang yang dengan semangat ini baik sekali. Saya pengen punya
anggota jemaat yang bersemangat dengar firman. Tetapi persoalan ini bukan soal semangatnya, tapi soal tidak tahan penderitaan karena firman. Karena firman. Ini penderitaan bukan karena malas. Ya. Ini bukan penderitaan karena tidak kerja bagus, bukan penderitaan karena Kristus dalam pengertian bahwa kita oke, nanti kapan-kapan. Tapi ini penderitaan karena kita jadi pelaku orang sosere. Ini penindasan karena kita jadi pelaku firman. Orang mulai bilang, mana rupa betul jo. Mana ini rupa pendeta. Orang marah. Ya, orang bicara begitu kita tertindas dan sudah malu saya malu. Saya mengajar jemaat atau memberi masukan pada jemaat yang penting ini untuk kita ingat. Kalau merohani jangan malu. Ya. Merohani jangan malu. Yes. Orang berbuat dosa, dia tidak malu. Kenapa kita yang merohani kita malu? Ya. Bayangkan dunia mulai terputar terbalik. Orang berbuat dosa, orang bilang sudah, semua orang juga begitu, ya. Dikasih kekuatan. Orang-orang yang melakukan kesalahan dikasih kekuatan. Akhirnya dia buat terus kesalahannya. Sudahlah, bukan cuma ngana bikin salah. Tapi ketika orang melakukan hal rohani, itu orang sosere. Ngana ini rupa betul jo. Ngana rupa pendeta jo ngana. Saya sering bercanda, jawab mereka. Lebih baik kita rupa pendeta daripada rupa pok-pok. Daripada rupa kutilana. Kita tidak siap menderita aniaya karena kita jadi pelaku. Inilah membuat benih tidak efektif pada kita. Haleluya. Haleluya. Penindasan karena firman itu memang terjadi hampir tiap hari. Kalau orang mau merohani, sok rohani jongana. Kalau orang mau merohani, mau melayani, orang bilang, maaf saudara-saudara, orang jadi lemah di situ. Rupa betul jongana. Oke, masa lalu kita tidak betul, masa lalu kita tidak benar, tapi hari ini kita mau akurat, I don't care. Apapun kata orang, jangan mau saudara-saudara dianiaya oleh orang-orang yang tidak paham terhadap firman. Mengapa mereka sudah ditekan tapi tetap harus mengampuni? Orang tidak mengerti mengapa kita ini, saudara-saudara, disolimi tetapi kita tetap mengasihi. Ya. Ini tidak dapat diterima oleh hikmat manusia, hikmat dunia tidak dapat mengerti. Sehingga kalau mereka tidak bisa mengerti, kemudian mereka menyerang kita dengan menindas kita dengan kata-kata di tempat kerja, di dunia usaha. Saudara-saudara, ada orang bilang, kita orang kalau nyandak mau baruci mau dapat apa? Kalau orang nyandak mau dusta-dusta sedikit mau dapat apa sekarang? Itu kata-kata yang menindas iman kita. Ya. Kata-kata yang membuat kita sepertinya tidak bisa 30, apalagi 100. Saya menantang saudara, firman tidak pernah gagal. Amin. Yes. Firman Amen. tidak pernah error. Katakan amin. Amin. Saat-saat ini adalah saat-saatnya bangkitnya anak-anak Allah. Haleluya. Saatnya revival, ya. Jadi ada satu movement, ada gerakan yang sedang terjadi, Yes. di mana para pelaku firman tidak malu lagi menjadi pelaku firman. Oh, haleluya. Walaupun ada banyak orang yang menyonyere, ada orang yang menindas, karena tanah yang berbatu itu, batu itu sesuatu yang punya bobot, punya berat. Saudara tidak akan tertindas oleh kapas, bukan? Saudara tidak akan tertindas oleh busa atau busa sabun. Saudara akan tertindas kalau ada batu, karena batu punya bobot, batu punya berat. Kalau benih tertindih batu, maka saudara bernyanyi, tertindih dengan beban berat, keluar dari beban itu. Iya. Jangan dengarkan orang-orang punya nyonyere itu. Haleluya. Supaya kita jadi pendengar yang efektif. Kita tidak takut dengan orang katain apa kita. Amin, amin. Ada banyak orang tidak bisa keluar dan tidak bisa berakselerasi hanya karena teman sepergaulannya. Itu sebabnya ada waktu saya berbagi dengan saudara, jangan berteman dengan sembarang orang. Yes. Kalau orang yang tidak yang mengeraskan hati, firmannya hari Rabu, ya. Ya. Mengeraskan hati, tidak mau diyakinkan, suka mengumpat jalan Tuhan. Kalau boleh jangan berteman dengan mereka. Ya. Karena mereka akan selalu menjadi batu penghalang untuk kita jadi pelaku pendengar firman pertama, pendengar firman yang akurat. Yes. Haleluya.
Haleluya. Saudara bilang haleluya. Haleluya. Kalau saudara dan saya mau jadi pelaku, pendengar dulu, pendengar firman yang akurat, mau efektif, saudara, firman itu efektif berdampak pada kita, maka tanah hati kita tidak boleh tanah yang berbatu. Ya. Tanah yang berbatu artinya tidak tahan terhadap penindasan. Ini bukan penindasan karena tidak ada makanan. Kalau orang mulai berkata begini, itu kok angana, ikut Tuhan sungguh-sungguh, apa ngana ada apa? Aduh, kata-kata ini saudara-saudara. Jolian ngana, selama ikut Tuhan pope terus. Pope bukan pope biasa lagi, pope manucu. Anda ada apa-apa, lebih baik ikut orang. Apa orang mabo-mabo mardoi banyak. Apa orang pokoknya saudara-saudara, ini penindasan yang membuat orang tidak akurat dengar firman. Dengar firman, Gembala Max ada khotbah berapi-api. Luar biasa, berapi-api dahsyat. Seperti KKR kita lewat live streaming. Tapi habis itu kurang berasap-asap. Haleluya. Kenapa? Disiram oleh penindasan. Orang siram tuh orang punya api dengan penindasan. Ini firman panjang, tapi kalau Tuhan berkenan, saya akan bagikan seberapa yang Tuhan izinkan saya bagi. Kalau tidak tahan penindasan, benih itu akan mati. Ya. Benih itu tidak pernah gagal, tapi hati kita yang membuat dia gagal. Yes. Benih tidak pernah salah. Buktinya, di 3-4 jenis tanah semuanya bertumbuh. Cuma di batu cadas dia tidak bertumbuh karena tidak ada 1% pun tanah. Tidak ada kandungan tanah. Saya ada lihat satu gedung di depan di jalan Boulevard, ada satu gedung ruko yang mungkin karena sudah tidak dirawat, itu ada pohon bertumbuh dari jendelanya. Sudah bayangkan, benih itu tidak pernah gagal. Kalau dia singgah di satu celah atau di satu tempat di mana ada sedikit air, sedikit tanah lembab, dia akan bertumbuh. Itu benih yang cuma ada di situ karena diterbangkan oleh angin. Tapi ini benih yang memang dipilih, ditaburkan oleh Tuhan. Dia tidak akan gagal. Amin. Benih ini sudah jadi benih pilihan. Seperti kacang hijau kita rendam, benih-benih yang mengapung tidak ditabur. Karena semua itu pesel. Itu disingkirkan. Jadi benih yang Tuhan tabur ini benih paling unggul. Katakan amin. Amin. Firman adalah firman unggul. Oh, haleluya. Dari semua kebenaran yang pernah ada, firman tetap kekal untuk selama-lamanya. Yes. Jadi ketika benih ini tertabur di tanah yang berbatu, tanah yang berbatu artinya hati yang tidak tahan terhadap penindasan. Ketika kita mulai jadi pendengar dan pelaku firman. Ya. Kalau orang sosere, saudara mari pakai hikmat. Kalau saudara tidak sanggup membalas, diam saja. Tapi kalau saya sering bercanda. Yo, saya memang dari masa SMP, orang sudah bilang begini, Max, ngana rupa pendeta juga. Ya toh? Kalau mereka bilang begitu, banyak orang malu, jadi down. Sepertinya jadi pendeta itu seperti buronan. Kalau sebutan pendeta itu seperti orang yang seperti tinggal di biara. Orang miskin, orang bodoh, orang yang tidak punya masa depan. Kalau disebut pendeta seperti ngana rupa pendeta jo, rohani mar miskin. Artinya jadi maaf, jadi peminta-minta, hidup tergantung orang lain. No, saya tahu, saya lihat pendeta, hamba Tuhan yang saya lihat, yang akurat, hidupnya lebih kaya dari konglomerat. Yes. Ya saudara-saudara, jadi image orang tentang jadi pendeta, oh kalau jadi pendeta sudah boleh begini, sudah boleh begitu, ya kalau dosanya. Tapi pendeta justru akan lebih luas wawasannya. Jadi saya tidak bicara soal pendeta, tapi saya bicara tentang olokan orang. Olokan orang. Orang mengolok-olok kita. Karena kita kepenuhan bahasa roh, iki apa ngana rupa orang kerasukan. Kita kepenuhan berbahasa roh, iki apa ngana rupa genderuwo. Saya bilang, apapun kata orang, Petrus pernah dihina. Ini orang-orang waktu hari Pentakosta, orang-orang Yahudi bilang, ini orang mabuk ini semua. Petrus berdiri, sorry saudara-saudara, ini hari baru jam 9. Ini orang Yahudi belum ada yang makan atau minum kalau jam 9 pagi. Di atas jam 9 baru mereka makan,
dan minum. Kalau Petrus, saudara-saudara, punya hati seperti tanah yang berbatu-batu, Petrus bilang, "Siapa mau nih? Mau kita mau." Ya kenapa? Karena ditanggapi dengan cara yang tidak siap terhadap penindasan. Halo Bapak Ibu, mau jadi akurat? Amen. Mau maju, amin. Amin. Kita dihina oleh karena kita dengar firman, kita merohani, itulah salib yang sebenarnya. Yes. Kita ditekan, di kantor kita dianggap seperti pendeta, dan kita mungkin disisihkan karena terlalu rohani. Itulah salib yang akan diganjar dengan mahkota. Oh, Ya. haleluya. No cross, no crown. Yes. Tanpa salib tak ada mahkota. Yes. Disinilah proses selection, ya. Ya, selection terjadi, banyak terpanggil, sedikit yang terpilih. Pada saat kita mendengar firman, berapa banyak orang itu stagnan, tidak bisa lewat level tertinggi adalah orang sosere. Setelah orang hina, kalau dia bisa lewat, dia akan lebih lagi melesat. Yes. Tapi kalau dia tidak tahan penindasan, dengan tekanan, dengan dikucilkan oleh keluarga, oleh teman karena dia jadi pelaku firman, bagaimana kita tidak dikucilkan? Orang menjahati kita, kita ampuni mereka. Bagaimana kita tidak akan disisihkan? Kita walaupun disakiti, kita tetap mengasihi. Amin. Mereka bilang ini orang aneh. Memang saudara-saudara, kita akan jadi seperti Nuh yang aneh. Ya, orang banyak hidup mau semaunya. Kemudian Nuh jadi orang aneh. Orang bilang ini Nuh, minta maaf. Nuh ini soseno, nak dia. Dia bangun bahtera di bukit. Dia bangun bahtera di puncak bukit Kalabat. Kok bagaimana nih bahtera besar yang 300 hasta panjangnya? Dia mau bawa di pantai Malalayang. Nuh bilang, "Ya, saya tidak peduli karena yang suruh ini Tuhan." Yes. Amin. Haleluya. 120 tahun komang saudara-saudara, dihina, disosere, atau ditindas karena firman. Ya. Nuh melakukannya tepat seperti yang Tuhan perintahkan. Bahteranya 300 hasta panjangnya, ya, lebarnya 50 hasta, tingginya 30 hasta. Tepat seperti yang Tuhan perintah. Tidak masuk akal karena bagaimana membangun bahtera di atas bukit? Bagaimana orang-orang lagi sibuk mencari, orang sibuk dengar firman, tidak masuk akal. Yes. Bagaimana kami ini sedang mengejar target, kamu ini buang-buang waktu dengan ibadah, kamu buang-buang waktu lewat ikut live streaming, ya. Nah, kalau ini pikiran ini saudara-saudara ditemukan oleh orang-orang di luar dan mereka tekan kita, saatnya kita keluar dari tekanan. Yes. Amen. Saatnya kita terobos, lakukan ini yang namanya breakthrough. Yes. Kita menerobos untuk keluar. Ini batu kita singkirkan. Iya. Haleluya. Sampai mereka bilang, "Aduh, so betul ku tengana." Saya pernah punya teman, saudara. Ya, saya pernah cerita pada jemaat bahwa sama-sama kami ada di gereja. Sama-sama kami anak pendeta. Sama-sama kami sekolah di sekolah yang sama. Tapi yang satu sangat berminat untuk ibadah, sangat bergairah untuk acara-acara gereja. Yang satu bilang, "Ya mana-mana saja ini hidup ada di tangan Tuhan." Satu waktu saya ketemu dia, usia sudah sekitar 45 sama-sama, dan dia dalam keadaan lumpuh, tidak bisa berjalan, 2 kakinya lumpuh total, dan istrinya meninggalkan dia. Dan dia mengatakan satu kalimat pada saya, "Sebetul jo ngana jo kotek itu betul." Karena perjuangan kita, saudara, memang tidak akan dibuktikan saat seperti kalau orang makan rica langsung pedis. Kalau kita jadi pelaku firman, tidak mau langsung gara-gara kita makan rica langsung merasa DP pedis. Mungkin ada waktu, mungkin ada musim. Kita diproses oleh Tuhan terasa berat, tapi ada waktu. Mazmur 126 mengatakan, orang-orang yang berjalan terus maju, walaupun dengan air mata, tapi terus berjalan maju sambil menabur. Satu waktu dia akan pulang dengan sorak-sorai. Dia akan pulang dengan memikul berkas-berkasnya. Saudara boleh bilang amin. Haleluya. Amin. Jadi saudara, sikap kita sudah jelas, menghargai firman. Tapi sekarang tindakan kita
Kita harus kuat menghadapi penindasan agar benih firman yang kita dengar tidak mati karena ditindas oleh batu yang keras. Haleluya. Haleluya. Saudara siap bayar harganya? Saudara Amin. siap pikul salibnya? Sudah punya teman di kampung, teman di kantor, teman sekolah, teman SD, teman SMP, teman SMA, teman kuliah. Kalau dia lihat hidup saudara dan dia mulai melepaskan kata-kata, saudara status di Facebook, kemudian saudara taruh ayat dan ada orang mulai sesere. Kadang-kadang dia cuma coba-coba, tapi kalau kita terpancing kita lemah lagi. Tapi mari kita jadi umat Tuhan yang strong, umat Tuhan yang akurat. Yes. Pendengar firman yang akurat, dia akan mempunyai dampak yang sangat besar. Dan waktu ia ditaburkan firman, hasilnya ada 30, ada 60, ada yang 100. Tanah yang ketiga, ayatnya yang ke tanah yang ketiga ayat yang ke 21. 22. 22 yang ditaburkan di tengah semak duri ialah orang yang mendengarkan firman itu. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Tanah jenis yang ketiga dalam hal efektif dalam mendengar firman, ini adalah jenis tanah yang tanahnya bagus, tetapi dia dikungkung oleh semak. Semak, kalau biasa ada semak berduri, Semak duri. semak duri. Yes. Kalau di kampung ada semak yang berduri namanya maimosa, momosa. Itu jaringannya begitu kuat dan punya duri yang tajam. Nah, ayat ini menjelaskan yang menjadi duri waktu orang dengar firman adalah ada dua hal ya. Di ayat yang lain, tapi di situ yang sangat jelas. Kekhawatiran. Setiap kali dengar firman yang membuat dia terkungkung, ini bukan beban karena ditindas, ini bukan karena dihina, ini bukan karena tekanan dari luar, ini tekanan yang datang dari dalam. Dalam sendiri. Dari dalam sendiri. Kenapa? Dia khawatir, Yes. khawatir masa depan. Apakah Tuhan nanti saya akan seperti, apakah nanti, bagaimana nantinya anak saya, bagaimana nanti istri saya, bagaimana nanti, oh Tuhan, bagaimana nanti kesian kalau kita, saudara-saudara, kalimat-kalimat ini adalah kalimat-kalimat ekspresif yang sedang menunjukkan bahwa kita tidak terlalu percaya kepada firman yang kita dengar. Ciri-cirinya seperti ini. Tuhan itu baik, tapi ya, Tuhan itu kaya, tapi selalu ditambah dengan kata tapi. Tuhan itu mengasihi kita, kita sambung, tapi kenyataannya begini. Tuhan itu baik, kita selalu sambung, tapi kenapa saya begini? Ini kekhawatiran adalah ketidakmampuan Ya, memahami haleluya. siapa Tuhan dan apa yang ia bisa buat. Oh, haleluya. Nah, ada banyak orang, saudara-saudara, firman tentang jangan takut, jangan khawatir, jangan cemas, Ya. jangan ragu, jangan bimbang. Selalu dia bilang, tapi, ya. Saudara-saudara, ayat ini juga selalu Tuhan akan ingatkan pada kita bahwa saya pernah bilang, menghadapi masalah, menghadapi cobaan, menghadapi tantangan itu tidak rombongan. Menghadapi Ya. tantangan, masalah itu Sendiri. personal, sendiri-sendiri. Ya. Yesus dicobai di padang gurun sendiri ya. Kita menghadapi pencobaan seperti Ayub sendiri, ditinggalkan istri. Ya, Daniel di goa singa sendiri. Yusuf di lubang sumur sendiri. Ya. Di penjara ada teman tapi dia dilupakan sendiri. Jadi kita akan berhadapan firman sendiri-sendiri. Ya. Kalau saudara berani karena banyak orang, itu gejala sosial. Orang berani itu kalau banyak-banyak. Tapi kita akan menghadapi kenyataan hidup ini sendiri-sendiri. Ya. Supaya firman itu efektif pada kita, yang harus kita siasati sekarang, buang rasa khawatir. Yes. Buang rasa Haleluya. takut. Karena rasa takut, rasa khawatir, rasa cemas, rasa ragu, rasa bimbang, itu tidak bisa duduk sama-sama iman. Ya. Iman timbul dari pendengaran akan Firman. firman. Iman timbul dari pendengaran akan
firman. Kristus. Tapi pada saat kita dengar firman kemudian muncul khawatir, berarti iman tidak muncul. Ya, Paham ini ya? ya, betul, betul. Yang paham bilang saya paham. Saya paham. Ketik di situ saya paham. Yes, yes. Iman Haleluya. tidak bisa muncul bersamaan dengan khawatir. Yes. Saat engkau khawatir, itu sama dengan terang dan gelap. Pak Ya. Gembala, kalau saya rasa khawatir, apakah iman saya terganggu? Iya. Kalau imanmu kuat, khawatirmu redup. Yes. Haleluya. Kalau imanmu ada, khawatirmu akan mengalami reduksi. Jadi pada saat kita dengar firman, bukan hanya hati seperti di pinggir jalan, bukan hanya hati seperti takut terhadap penindasan, tapi ini yang terjadi di dalam kita. Kalau saudara membunuh, itu dosa yang orang bisa lihat. Kalau saudara mencuri, orang bisa terdampak. Tapi ada kesalahan, ada dosa hanya saudara sendiri yang rasa. Itu waktu saudara ketakutan, saudara khawatir, saudara cemas, saudara bimbang. Saya belum bicara soal variabel kekayaan, karena ini sudah saya bicarakan 2-3 minggu lalu. Tapi varian yang saya tekan di sini, kita tidak bisa efektif dengar firman kalau khawatir kita tidak tangani. Kalau khawatir, cemas, bimbang, ragu, Ya. ragu-ragu, was-was, kita tidak siasati, maka efektivitas mendengar firman kita, sering kita dengar firman, sering atau banyak kita dengar firman, sering kali kita dikuatkan oleh gembala, dikuatkan oleh orang tua, rohani saudara. Tapi pada saat khawatir itu datang, itu akan seperti semak yang berduri. Ya. Semak itu kalau dia makin membesar, dia akan menutupi anugerah sinar matahari terhadap pertumbuhan rohani kita. Yes. Haleluya. 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 Allah tidak berkenan pada orang yang tidak hidup dalam iman. Oh ya, ya, benar. Mau berkenan, hiduplah dalam iman. Oh, haleluya. Mau iman kita akurat, jangan khawatir. Amin. Karena pada saat kita khawatir, iman kita tidak efektif. Yes. Jadi saat kita dengar firman, khawatir itu adalah alat agen kerajaan iblis, agen kerajaan neraka, untuk membuat kita tidak bisa efektif mendengarkan firman. Yo gembala, saya pernah mendengar orang bilang begini, mana ibadah-ibadah Jo, mana masuk-masuk gereja Jo. Ini kata-kata. Saudara-saudara pernah saudara bicara begini, hati-hati, ini adalah ekspresi dari orang tidak percaya Tuhan. Masuk-masuk gereja jangan, bawa bantal jangan di gereja. Oh nanti Tuhan saya makan pangan. Oh Tuhan, pernah bicara begitu? Betul. Minta ampun Pak Tuhan. Karena melayani Jo, nanti tuh beras datang sendiri. Oh, Yesus. Itu adalah satu bentuk penghinaan, Ya. tapi dasarnya adalah karena khawatir. Ya. Saya dan istri melatih untuk tidak khawatir, Ya. karena segala kebutuhan Tuhan yang sediakan. Amin. Ya, kebutuhan bukan untuk ditakuti, Yes. kebutuhan bukan untuk dikhawatirkan. Ya. Karena apa yang dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, Bapa di sorga tahu engkau memerlukannya. Yes. Haleluya. Kalau kita sampai tidak makan, saudara, yang malu adalah Tuhan. Ya. Kalau hidup kita akurat, yang malu itu Tuhan. Karena Tuhan berjanji tidak pernah dia dusta. Yes. Allah bukan manusia sehingga berdusta kalau dia Ya, berjanji dan tidak amin. menepatinya. Jadi kalau kita khawatir tentang makan, minum, pakai, kemudian khawatir itu mengganggu efektivitas mendengar firman, maka kita sebenarnya sama sedang tidak mempercayai Tuhan dengan firman-Nya. Yesus. Haleluya. Jadi firman hanya sebagai Haleluya. artifisial saja, hanya sebagai tradisi, Ya. hanya sebagai ritual saja, hanya sebagai seremoni kita dengar firman. Karena yang menguasai ini hati adalah kekhawatiran, ketakutan, kecemasan. Ya. Jadi kita mau jadi pendengar yang efektif, Amin. saudara tanggalkan khawatirmu. Yes. Jangan kau khawatir tentang makan, minum, pakai. Amin. Saudara-saudara, bunga bakung di padang, bunga bakung di ladang, bunga bakung tidak pernah memintal, tidak pernah pergi ke tukang jahit bayar maklum,
bunga bakung yang hari ini ada besok dibuang karena sudah layu. Tetapi bunga bakung yang di ladang itu didandani oleh Tuhan lebih indah daripada kemegahan Salomo. Ya. Raja Salomo punya pakaian, saudara, terindah di zaman itu. Yes. Tetapi Salomo punya dandanan tidak seindah bunga bakung yang di ladang yang hari ini ada dan besok dibuang ke dalam api. Artinya hidup kita jauh lebih penting. Amin. Mendengar firman dan menjadi seperti Kristus menjadi dewasa itu jauh lebih Haleluya. penting daripada Amin. makan dan minum. Yes. Bukankah Matius 4 ayat 4 mengatakan bahwa manusia bukan hidup oleh roti yang kita khawatir itu saja. Amin. Amin. Manusia bukan hidup oleh karena makanan yang kita khawatirkan. Manusia bukan hidup oleh karena pakaian yang kita khawatirkan. Ya. Manusia bukan hidup oleh karena rumah yang kita khawatirkan yang belum ada. Yes. Saya yakin Tuhan beri kita makanan seperti janda di Safat dan Elia. Ya. Tuhan memberikan kita minuman seperti Musa di padang gurun memukul bukit batu haleluya. dan keluar air. Dan Tuhan tahu bahwa kita memerlukan rumah. Dan Tuhan sudah sediakan, ya. Amin. Saya percaya. Tetapi persoalan kita yang menghambat efektivitas kita dengar firman adalah apa yang kita takuti, apa yang kita cemaskan, apa yang kita khawatirkan, apa yang kita ragu-ragu, dengan apa kita bimbang. Itu yang akan menjadi pada gilirannya saat kita dengar firman seperti ditekan oleh semak, seperti dikungkung oleh semak. Otak kita jadi puyeng, pusing kepala. Karena antara firman yang mendorong kita untuk kuat ditekan oleh kekhawatiran yang mendorong kita untuk lemah. Ya. Iman membuat kita strong, tapi kekhawatiran membuat kita error. Ya. Iman Yes. membuat kita akurat, tapi kekhawatiran membuat kita tidak bisa berdaya. Mengapa Ya. engkau bimbang, engkau tidak percaya, dan mengapa engkau takut? Karena engkau tidak tahu, belum mengenal siapa Tuhan yang engkau sembah, Oh, haleluya. siapa Tuhan yang engkau layani. Dia tidak pernah membiarkan engkau Amin. terlantar. Dia tidak pernah membiarkan engkau minta-minta roti. Amin. Tidak akan pernah membiarkan engkau susah dan tidak makan. Karena saya percaya, Bapak Ibu Saudara, inilah pergumulan kita hari-hari ini. Ya. Oleh karena kenyataan hidup seperti realita yang kita hadapi sekarang, orang mulai membangun sebuah pemahaman. Saya ulang lagi. Tuhan kaya, tapi kenyataannya bermaksud. Tuhan Betul. itu kuat, tapi kenyataannya orang itu tak berdaya bermaksud. Tuhan itu hebat. Hebat sih hebat. Saya tahu, tapi ini kenyataan kami tidak punya lagi ini itu. Ya. Haleluya. Inilah zaman di mana saudara akan melihat burung gagak Tuhan pakai. Amin. Inilah sama di mana saudara akan melihat minyak dalam buli-buli sedikit bisa diisi pada tempayan-tempayan yang puluhan. Disinilah saudara akan melihat buli-buli yang hanya berisi minyak sedikit dengan tepung segenggam bisa diberi makan kepada janda Sarfat dan anak dan Nabi Elia selama kurang lebih 2 tahun. Yes. Disinilah masanya saudara akan menggunakan ayat yang saudara dengar selama ini. Amin. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan anaknya Yesus Kristus. Haleluya. Disinilah saudara akan menggunakan ayat yang sudah lama saudara dengar, bahwa segala perkara dapat kutanggung dalam Dia yang Amin. memberi kekuatan kepadaku. Segala perkara, everything, Yes. everything I do, apapun yang aku lakukan selama aku dalam Tuhan, semua akan ditanggung oleh kita karena Oh, Tuhan. haleluya. Amin. Jadi sekarang pergumulan antara akurat mendengar firman dan antara efektif firman terhadap kita bukan Tuhan gagal, bukan Tuhan tidak mampu, bukan Tuhan tidak mau, tapi pilihan pada kita. Amin. Jangan hatimu dikuasai oleh kekhawatiran. Pak Gembala, bagaimana Tuhan jangan mau khawatir? Oke, kalimat ini saudara ucapkan, tapi saya kasih pesan. Bagaimana, putar kalimatnya. Bagaimana saya tidak mau, bagaimana saya tidak percaya? Saya sudah lihat Tuhan menolong kami berkali-kali. Ya. Bagaimana saya tidak mau Oh, beriman? haleluya. Saya sudah lihat saya sakit, Tuhan sembuhkan. Oh, haleluya. Bagaimana saya tidak mau percaya Tuhan? Saya punya kebutuhan, Tuhan tidak pernah lupa. Amin. Ini jangan putar, bagaimana saya mau percaya? Atau bagaimana saya tidak khawatir Gembala? Kenyataannya. Bagaimana saya tidak takut? Kenyataannya. Ganti kalimat itu, ganti kalimat itu.
Sudah saya contohkan bagaimana saya tidak mau beri maaf. Saya lihat selalu Tuhan berbuat baik. Amin. Bagaimana saya tidak mau beri maaf. Memang ada waktu Tuhan membawa kita di lembah kekelaman. Tapi kita tidak akan tinggal di sana selamanya. Yes. Kita hanya akan walk through, berjalan melalui, tidak akan stay there. Kita tidak akan tinggal di lembah kekelaman. Yes. Karena Tuhan sedang mempersiapkan kita mata air yang tenang. Tuhan sedang menyiapkan bagi kita hidangan di hadapan para musuh kita. Amin. Tapi sekarang firman itu adalah modal untuk kita bisa strong dan akurat. Yes. Dengar baik. Tapi sekarang tindakannya, buang semua kekhawatiran. Amin. Buang semua ketakutan. Ternyata kenapa firman selama ini saya dengar tidak berdampak pada hidup saya. Ternyata mengapa firman sudah penuh di kepala ini, tapi tidak bisa jadi kenyataan. Kenapa kita so tahu, kenapa firman yang begitu banyak. Saya memiliki hamba Tuhan gembala yang kasih makan saya Rabu, Sabtu, Minggu, kirim WA, kirim video, kirim YouTube. Kami sudah saling di YouTube, saya bisa baca, bisa dengar. Tapi kenapa tidak berdampak pada saya? Ya. Saya dapat jawabannya. Karena ternyata mungkin saja saya masih hidup dalam ketakutan. Ya. Khawatir. Saudara khawatir itu saudara dan malu. Saudara dan gengsi. Nanti apa kata orang bermaksud? Nanti apa kata saudara-saudara saya? Nanti kalau mereka sosere seperti yang tanah jenis yang kedua, tekanan itu datang. Don't worry, jangan takut ya. Ada kalimat don't worry, be happy ya. Jangan khawatir, tetap sukacita. Kenapa? Kita akan diberi hikmat untuk menjawab orang punya tekanan, orang punya kata-kata yang melemahkan. Kita akan diberi oleh Roh Kudus hikmat untuk menjawab mereka. Haleluya. Mereka tanya, kenapa bermaks, kenapa bertahan? Saya bertahan karena saya tahu siapa Tuhan yang sedang menanti saya di ujung perjalanan ini. Haleluya. Kenapa bermaks percaya terus pada Tuhan? Iya, karena manusia berjanji bisa lupa, tapi Tuhan berjanji dia tidak pernah lupa dengan janjinya. Kenapa bermaks maju terus? Iya, karena adalah kehendak Tuhan saya maju bukan mundur. Amin. Mari kita ubah paradigma kita, karena beriman itu pilihan. Yes. Khawatir juga itu pilihan. Setiap kali engkau khawatir saat engkau dengar firman, maka firman akan dicuri oleh iblis. Setiap kali engkau khawatir saat dengar firman, engkau khawatir tentang bisakah, akan jadikah, akan seperti apa nanti, bagaimana mungkin bisa terjadi. Saudara-saudara, semua bagi Tuhan, for God is nothing impossible. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan yang ada dalam diri kita, itu tidak ada yang sukar. Amin. Tidak ada yang mustahil. Jadi persoalan yang sedang saya tekan, akurasi, tingkat ketepatan, dan dampak dari firman terhadap kita. Salah satu yang banyak sekali kita alami setiap hari. Kita dengar firman banyak. Kita dengar firman dengan varian-varian yang luar biasa. Dengan ketajaman yang luar biasa. Dengan sekian banyak versi. Sekian banyak orang Tuhan pakai. Tapi kekhawatiran seperti semak itu akan membuat kita tumbuh sesaat. Kita tumbuh sesaat, tetapi kita tidak dapat menghasilkan buah. Pak Gembala, dari mana saya tahu saya punya firman yang saya dengar itu kok tidak seperti yang Tuhan mau? Ada tarik buah, tapi tidak ada hasil yang seperti 30, 60, dan lain-lain. Coba saudara kita buka, saya coba cari, saya tidak siapkan. Karena kekhawatiran, ada orang bisa kelihatan berbuah. Tapi coba lihat, ya. Lukas 8, ini ceritanya yang cerita sama. Lukas 8 ayat yang ke-14. Lukas 8 ayat yang ke-14. Ya. Yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu. Ya. Dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit oleh kekhawatiran Ya. dan kekayaan Ya. dan kenikmatan hidup. Ya. Sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Iya. Saya masih fokus pada tanah hati yang mendengar firman tidak efektif karena khawatir.
Kemudian ayat itu bilang ada buah ini. Ya. Ayat 14 bilang ada buah toh, Ada. Bu Gembala lihat. Ada, tapi Ada, tidak matang. sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang Matang. matang. Berarti ada buah ya. Yes. Ada buah, yang di tepi jalan tidak ada buah. Yang di tanah berbatu tidak ada buah. Di semak ini masih sempat berbuah. Masih sempat ada buah. Ya. Asam. Mungkin 1 kali lipat, 2 kali lipat. Yang lain kan yang tanah bagus 30, 60, 100. Ini ada buah. Asam. Ada buah, tapi buah yang tidak matang. Ketik di situ, saya tidak mau berbuah tidak matang. Ya. Haleluya. Haleluya. Saya tidak mau berbuah, tapi buah yang tidak matang. Buah yang tidak matang, saudara-saudara. Saudara lihat kalau di pasar ada buah yang dibeli kelihatan Simpan. kuning. Kuning di luar, pisang kuning di luar, tapi di dalamnya hambar. Kenapa? Ini buah masa karbit. Buah yang tidak matang, kalau mau dibuat masak, kelihatan dari luar. Ini orang sungguh-sungguh dengar firman. Ini bahkan dia dengar firman, mungkin dia mencatat, dia merekam. Atau dia ulang-ulang. Tapi kalau khawatir masih ada. Bagaimana? Masa orang tidak mau ada khawatir? Saya jelaskan, saudara. Khawatir yang sifatnya menetap, khawatir yang sifatnya paten, itu bukan kehendak Tuhan. Kalau saudara sudah tidak ada rasa takut, tidak ada rasa khawatir dalam pengertian, orang kan kalau lihat ada banjir bandang, rasa khawatir itu menolong saudara tidak mendekat pada banjir itu. Itu namanya ada pada makhluk hidup yang namanya sense of defense, yaitu naluri untuk mempertahankan diri. Kemudian muncul khawatir. Jangan berdekat situ. Di situ ada storm. Jangan berdekat situ. Di situ ada banjir. Itu adalah hal yang manusiawi. Tapi khawatir di sini adalah tidak percaya kepada firman. Ya. Tidak percaya kepada Tuhan itu siapa dan apa yang dapat ia buat. Oh, haleluya. Jadi kalau kekhawatiran model ini ada, Oh, ya beda haleluya. dengan khawatir, cemas, takut karena memang kecenderungan mempertahankan hidup, orang tidak mendekati bahaya. Ya, itu jelas berbeda ya. Ya. Dan kalau kita lihat, khawatir ternyata ada membuat orang berbuah tapi tidak matang. Ya. Ada melayani tapi hati tidak sungguh-sungguh. Iya. Yes. Ada memberi tapi hati ini berat. Ya. Ada melakukan tapi rasa-rasa. Yes. Ada ikut Tuhan tapi juga menoleh ke belakang. Orang yang membajak sambil menoleh ke belakang akan menghasilkan hasil bajakan yang berkelok-kelok. Ya. Ya. Orang-orang yang khawatir harusnya, saudara-saudara, kekhawatiran ini saat dengar firman, kita sejak sekarang komitmen berusaha hidup oleh iman. Amin. Sebab orang benar hidup oleh Iman. iman. Ada 4, paling kurang 3 di perjanjian baru. Orang benar harus hidup oleh iman. iman. Jadi lawannya, orang benar tidak hidup oleh khawatir. Orang benar hidup oleh iman. Yes. Sementara di dalam iman tidak boleh hadir, tidak boleh membonceng di khawatir. Haleluya. Yes. Orang yang paling merdeka hidup adalah orang yang tidak lagi khawatir tentang apapun. Yes. Dan mereka ini akan mencari kerajaan Allah Amin. dan kebenarannya pertama-tama. Kemudian Tuhan akan menambahkan segala sesuatu yang haleluya. mereka perlukan. Saya percaya, saudara-saudara, dari firman yang saya sampaikan ini saya merasa diberkati. Amin. Saya merasa diteguhkan bahwa efektivitas saya mendengar firman ternyata turut ditentukan oleh suasana hati saya. Saya harus terima firman dengan lemah lembut. Yes. Dan firman itu yang pertama tidak boleh kita terima dengan suasana hati seperti di tanah yang keras di pinggir jalan. Ya. Yang kedua, saya punya suasana hati kalau dengar firman tidak boleh seperti tanah yang berbatu-batu. Cuma dengar firman dengan sukacita tapi tidak tahan penindasan. Tidak tahan penindasan dan penderitaan oleh karena kita jadi pendengar dan pelaku firman. Yang ketiga, saya untuk dengar firman supaya berdampak firman itu pada saya akan mulai lagi hari ini. Oh, Siasati, haleluya. saya delete, saya mulai berusaha mengeluarkan rasa khawatir. Semua orang punya rasa ini ya.
Tetapi saya tidak akan membuat rasa itu mendominasi hidup saya. Yes. Rasa itu memimpin hidup saya. Saya akan membuat iman menggantikan posisi khawatir. Agar hidup saya berbuah 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Karena Tuhan punya firman tidak pernah gagal. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Saudara-saudara, saya percaya saudara-saudara, saat-saat ini adalah saat kita untuk beriman. Supaya firman yang kita dengar efektif bertumbuh dalam kita. Amin. Besok hari saya ingin berbagi dengan firman mengapa Tuhan mengizinkan kita berada dalam lembah kekelaman. Latihan iman di sana ya, berada dalam lembah. Besok saya jelaskan apa maksudnya, supaya iman kita makin strong. Kita tidak lagi terganggu oleh iman yang lemah, sehingga waktu firman ditabur kita makin kuat, makin strong, makin akurat, dan makin berdampak. Firman yang datang pada kita, ia tidak kembali kosong, tetapi akan mengerjakan apa yang Tuhan rancang dalam hidup saudara dan saya. Amin.